Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kasus COVID-19 di Indonesia terus turun. Yang biasanya mencapai 1.000 kasus per hari, kini hanya 400 kasus per hari. Meski demikian, Menteri Kesehatan meminta masyarakat agar tetap waspada, terutama liburan Natal dan Tahun Baru sudah semakin dekat. COVID alhamdulillah sekarang kita sudah turun cukup banyak ya. Kejadiannya, insidennya udah tinggal 400-an per hari. Nah cuma nanti kan biasanya COVID itu lonjakannya terjadi pada saat liburan Nataru sama liburan Lebaran. Jadi tolong teman-teman wartawan juga bantu sebarkan. Semoga kita bisa lebih hati-hati lah, jangan terlalu euforia, tetap waspada selama liburan Nataru. Pemerintah tetap mewaspadai ancaman lonjakan kasus, terutama karena masa libur Natal dan Tahun Baru sudah dekat. Apalagi selama sepekan terakhir, terdapat indikasi peningkatan angka reproduksi efektif COVID-19 yang tergambar dari data pergerakan masyarakat yang dihimpun Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menko Luhut menyebut, dibanding data sepekan sebelumnya, terdapat 29% kabupaten kota di Jawa Bali mengalami peningkatan kasus COVID-19. Dan ada 34% kabupaten kota mengalami peningkatan jumlah orang yang dirawat karena COVID-19. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah berencana untuk melarang perayaan-perayaan Tahun Baru yang sifatnya dapat menimbulkan kerumunan masyarakat dalam jumlah yang besar. Dalam dialog Sapa Indonesia pagi tadi, Satgas COVID-19 menyiratkan pemerintah tidak akan menerapkan pembatasan kegiatan seperti yang terjadi saat menghadapi gelombang kedua COVID-19 Mei lalu. Tinggi. Kemudian dari sisi keterisian rumah sakit juga sama. Di Jawa Tengah 14 kabupaten kota mengalami peningkatan. Jawa Timur 13, Jawa Barat 8. Ini sebenarnya sebuah tanda yang kemudian memang benar-benar harus kita perhatikan, apalagi dalam waktu dekat kita menghadapi libur Tahun Baru. Kendati pemerintah sudah menghilangkan cuti dan cuti di akhir tahun, tetapi rasanya kita memang memerlukan sebuah kebijakan yang lebih direktif, ya belajar dari tahun lalu, tetapi sesuai arahan Presiden untuk tidak perlu dilakukan penyekatan, artinya memang ini perlu strategi yang hari ini akan dibahas ya dalam rakor dengan Menteri PMK. Langkah pencegahan penularan virus corona dapat dilakukan minimal dengan menjalani vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Namun sebuah studi menunjukkan masyarakat belum atau tidak mau divaksin cenderung tidak taat prokes. Jadi pada penelitian ini kami temukan ada 35% responden yang dari 1.800 responden yang kami wawancarai, yang kami lakukan daring survei, 35%-nya belum divaksin atau tidak mau divaksin. Dan sayangnya dari 35% ini, mayoritas skor CPBI-nya rendah. Idealnya adalah skor CPBI-nya itu harus tinggi. Skor CPBI rendah itu merujuk kepada tindakan seseorang untuk cenderung tidak mau melakukan upaya pencegahan dan upaya protokol kesehatan. Nah, yang kami khawatirkan dari temuan ini adalah meskipun mayoritas orang Indonesia, Mas Bayu, sudah divaksin, tetapi kalau masih ada 35% orang Indonesia di masyarakat yang skor CPBI-nya rendah, maka cenderung mereka itu akan tidak taat prokes, mereka tidak punya perilaku pencegahan yang baik, mereka tidak memiliki sense of untuk melakukan social distancing, dan yang paling penting adalah mereka tetap akan menjadi agen penular COVID. Seiring penurunan level PPKM di banyak wilayah di tanah air, aturan pembatasan kegiatan masyarakat juga ikut dilonggarkan. Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia menyarankan pembatasan tetap perlu ada untuk mencegah potensi lonjakan kasus COVID-19 di akhir tahun. Intinya kalau kita ingin mengantisipasi dinamika dan kekhawatiran kita di masa datang terkait dengan sporadis yang mungkin muncul dari kasus ini, maka pendekatannya tetap sama. Ada yang sifatnya community based, ada yang sifatnya provider based. Provider based inilah yang kita harus terus wanti-wanti bahwa testing dan tracing itu bukannya diturunkan, apalagi tetap dinaikkan skalanya sebagai upaya untuk aktif case finding, upaya melakukan mitigasi terhadap potensi kenaikan kasus secara dini, secara lebih cepat. Nah, yang kedua kan tentu saja kebijakan atau afirmatif policy ya, untuk melakukan restriksi, membatasi tetap. Nah, membatasi ini yang agak kontradiktif kami melihat karena kebijakan kita justru memberi ruang pelonggaran itu secara masif. Nah, yang ketiga kita berharap vaksinasi.
tetapi yang paling critical point-nya adalah vaksinasi lansia. Seperti masa liburan sebelumnya, libur Natal dan Tahun Baru selalu memicu lonjakan kasus COVID-19. Penurunan status PPKM berikut pelonggaran pembatasan perlu dilakukan ekstra hati-hati karena pergerakan masyarakat yang timbul terindikasi meningkatkan jumlah kasus. Sinyal ini perlu ditindaklanjuti agar sinyal peningkatan tidak sampai teramplifikasi menjadi ledakan kasus. Tim Liputan Kompas TV.